petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Sabtu Pekan Paskah ke-6 tahun liturgi A dengan tema Roh Kudus telah membangkitkan Kristus dari kematian, dan roh ini pula yang dijanjikan olehnya sebagai penolong dan roh kebenaran. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Stepanus Sigit Pranoto SJY, Kor dari lingkungan Santa Clara, Tata Laksana dari OTD San Frades. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk selalu siap memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada dalam hidup kita. Maka dengan penuh syukur, hati yang lemah lembut dan rasa hormat, mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan membuka diri bagi tuntunan Roh Kudus. Kita sambut perarakan Romo dan para petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Saudara-saudari yang terkasih, intensi misa pada petang hari ini, kita mendoakan arwah saudara-saudari kita. Bersama istri, anak, menantu, cucu, dan cicit kita mendoakan arwah Bapak Matius Alianto yang 71 hari lalu dipanggil Tuhan. Bersama anak-anak dan keluarga kita mendoakan arwah Bapak Yohanes Mursid Basuki yang 1 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga
Ricardes Bibit Prasetyoko, kita mendoakan arwah Bapak Heribertus Sunaryo, 8 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Thomas Hari, kita mendoakan arwah Bapak Yohanes Matsuri HS, 10 tahun dipanggil Tuhan, dan Ibu Florentina Mujiatun, 11 tahun dipanggil Tuhan. Kita juga mendoakan Ibu Elizabeth Ida Rahmi Porunainggolan yang tadi pagi dipanggil Tuhan di Yogyakarta, istri dari Bapak Yos Darmanto. Mari kita memohon juga belas kasih Tuhan bagi kita semua, doa-doa kita sampaikan, intensi-intensi kita secara pribadi, kita satukan dalam perayaan Ekaristi pada petang ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kita semua sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, kita membawa label Katolik di dalam diri kita. Label sebagai para pengikut Kristus. Label ini bukan hanya sekedar label yang bisa disematkan dalam diri kita oleh karena sakramen baptis yang kita terima, tetapi ini juga membawa konsekuensi bagi hidup kita. Dan sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang konsekuensi itu, bahwa sebagai murid-murid Kristus kita punya tugas untuk menghadirkan Kristus di dunia, untuk menghadirkan sukacita dan juga berkat bagi orang lain. Dan dengan cara itu kita membuktikan juga kasih kita kepada Allah bagi sesama kita. Maka dari itu mari kita mohon rahmat Roh Kudus sendiri yang juga dijanjikan oleh Yesus dalam bacaan hari ini, agar kita juga senantiasa dimampukan untuk menjadi pembawa kasih Kristus itu dimanapun kita berada. Maka mari kita siapkan hati kita mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga,
kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan-Mu yang besar, yang Tuhan Allah yang sesuai, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, yang Tuhan Allah, Anak Bapa, Putra Bapa. Kasihanilah kami, kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami, hanya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu.
Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar,
supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Jika seorang mengasihi aku, Ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, Alleluia, haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, selamat petang. Semua sehat ya? Semua apakah hari ini merasa dikasihi? Apakah merasa dicintai? Semua senang dicintai? Pasti senang. Kalau saya bertanya, apakah semua merasa dikasihi atau senang dikasihi, pasti semua akan menjawab senang. Kita semua senang
dikasihi, dicintai. Demikian juga kalau saya tanyakan apakah Anda, bagi Bapak Ibu yang punya pasangan, Anda mengasihi pasangan Anda, pasti semua akan menjawab, ya Romo, saya mengasihi. Kecuali yang tidak. Atau mungkin kepada orang tua, apakah Anda mengasihi anak-anak Anda? Pasti Anda juga akan mengatakan, ya, saya mengasihi anak-anak saya. Atau anak-anak kepada orang tua, apakah kalian mengasihi orang tua kalian? Pasti juga jawabannya, ya, saya mengasihi orang tua saya. Inilah yang kita alami sehari-hari. Bagaimana kasih itu menjadi bagian penting dalam hidup kita. Bagaimana kasih itu menjadi sesuatu yang mendasar bagi hidup kita. Tanpa adanya kasih, tidak ada kesatuan, tidak ada keluarga yang utuh, tidak ada situasi hidup yang juga nyaman dalam diri kita. Maka saudara-saudari, kita seringkali juga ya rindu akan kata-kata ungkapan aku mengasihimu, aku mencintaimu. Kadang-kadang kita juga perlu itu sesekali. Maka kita sekali lagi disadarkan bahwa kasih itu menjadi sesuatu yang juga sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan bahwa aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, itu seharusnya, semestinya tidak hanya berhenti pada kata-kata saja. Semua setuju? Tidak hanya kita cukup mengatakan I love you, aku mencintaimu. Tidak hanya sebatas kata-kata saja. Tetapi ungkapan itu, ungkapan aku mencintaimu, aku mengasihimu, itu juga harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Setuju ya? Semua setuju bahwa kasih, bahwa cinta itu juga harus disertai dengan tindakan nyata ya. Semua setuju saya kira. Maka memang bahwa cinta kasih itu memang harus dibuktikan. Lalu apa bukti cinta itu? Ada bermacam cara kita membuktikan cinta itu. Entah itu melalui sapaan secara sederhana saja, melalui perhatian akan hal-hal kecil sampai yang besar. Bahkan juga yang sering kali kita lupa, bahwa melalui teguran pun bisa menjadi sarana bagi kita untuk menunjukkan cinta itu. Teguran bisa menjadi sarana bagi kita untuk mengungkapkan kasih. Maka bagi anak-anak yang mungkin merasa kecewa kok orang tuanya galak misalnya, ya jangan anggap bahwa orang tua kalian membenci kalian, tetapi itu juga menjadi bagian dari ungkapan kasih, ungkapan cinta yang diberikan. Oleh karena itu saudara-saudari, dari hal ini, kalau misalnya ada orang yang mengatakan aku sayang kamu, tetapi memberi perhatian saja tidak pernah. Atau ada orang yang mengatakan I love you kepada pasangan, kepada orang lain, tetapi ketika ada kesalahan sedikit dari pasangan langsung membentak-bentak, tidak mau mengampuni, tutup pintu rapat-rapat. Apakah itu bentuk cinta kasih? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kasih sekali lagi harus dibuktikan. Kalau hanya berhenti pada kata-kata, itu namanya omong kosong. Itu namanya, kalau orang Jawa bilang mengatakan, itu namanya bel gedes. Bel gedes, omong doang, omong kosong. Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi atau mencintai itu memang harus sampai pada tindakan nyata yang membawa kebaikan,
Ini yang harus digarisbawahi. Mencintai harus sampai pada tindakan nyata yang membawa kebaikan. Maka kalau orang mengatakan aku cinta kamu, tetapi membawa pada keburukan, membawa pada hal-hal yang tidak baik, itu bukanlah cinta, tetapi itu hanyalah nafsu saja. Maka ini yang harus kita garis bawahi, harus membawa pada kebaikan. Dan dalam Injil hari ini kita juga diajak untuk merenungkan hal yang sama. Bagaimana cinta kepada Allah itu juga harus dibuktikan. Cinta kepada Kristus harus diwujud nyatakan. Yesus menegaskan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu, Yesus menegaskan bahwa kasih kepadanya itu harus dibuktikan dengan cara menuruti dan melakukan semua perintahnya. Perintah Yesus tidak lain adalah untuk mengasihi juga. Ini sesuatu yang mendorong, mengarahkan orang kepada kebaikan. Maka dari itu inilah cinta kasih kepada Allah. Dan bahkan pada bagian akhir dalam Injil tadi juga ditegaskan oleh Yesus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kriteria orang yang mengasihi Allah, kriteria orang yang mengasihi Yesus adalah orang-orang yang mau memegang perintahnya dan mau melakukannya di dalam hidup. Nah, inilah tugas kita sebagai orang-orang Katolik. Yesus kepada kita mau mengingatkan satu hal yang paling utama, bahwa konsekuensi sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus adalah mengasihi. Tugas utama sebagai orang-orang Kristiani adalah membawa kasih di dalam kehidupan. Kasih itu bukan sekedar pernyataan dengan kata-kata manis, tetapi kasih itu adalah tindakan nyata. Dan tugas ini sudah ditunjukkan oleh para rasul dan juga jemaat perdana. Kita boleh belajar dari pengalaman jemaat perdana dan juga para rasul dalam bacaan pertama tadi, bagaimana mereka dengan menyandang sebagai status sebagai murid-murid Yesus, mereka juga melaksanakan itu. Mari kita melihat sejenak bagaimana bacaan pertama tadi menggambarkan upaya murid-murid Kristus, upaya jemaat perdana untuk mewujudkan status mereka sebagai murid-murid Yesus sendiri. Tadi dijelaskan, disampaikan dalam bacaan pertama tentang Filipus. Filipus pergi ke kota Samaria. Filipus itu adalah orang Yahudi. Dan pada waktu itu kita coba bayangkan bahwa orang Yahudi dan orang-orang Samaria itu selalu bermusuhan. Mereka tidak pernah akur antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria. Tetapi apa yang dilakukan oleh Filipus? Filipus mengunjungi orang-orang Samaria. Dia berani meretas batas, meretas sekat permusuhan itu. Dan kepada orang-orang yang dipandang sebagai musuh, Filipus tidak datang membawa pedang. Filipus tidak antipati kepada orang-orang Samaria, tetapi dengan imannya, dengan keyakinannya sebagai murid Kristus, dia datang dan mewartakan Kristus yang ia imani, yang ia pengalaman dia tentang Kristus sendiri. Bahkan dikatakan bahwa Filipus juga atas nama Kristus, Filipus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Filipus juga mengusir roh-roh jahat.
Dan hasilnya apa? Hasilnya kitab suci mencatat satu kalimat yang sangat indah tadi, bahwa mereka sangat bersukacita, maka bersukacitalah kota itu. Inilah berkat kehadiran Filipus sebagai murid Kristus, mereka bersukacita dan pada akhirnya percaya. Demikian juga setelah Filipus datang Petrus dan Yohanes. Dikatakan juga bahwa mereka berdoa dan menumpangkan tangan sehingga orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Maka artinya apa di sini? Kita melihat bahwa di mana ada para rasul, di situ ada berkat. Di mana ada utusan Kristus, di situ ada sukacita. Inilah perwujudan kasih. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini juga poin penting bagi kita. Kita saat ini menyandang gelar sebagai para pengikut Kristus. Kita sudah menerima Roh Kudus pada sakramen baptis yang kita terima dan juga pada saat krisma. Maka seharusnya juga polanya sama. Kalau tadi kita melihat di mana ada para rasul, para murid Yesus, di situ ada berkat dan sukacita, maka sekarang ini di mana ada orang Katolik, di situ seharusnya ada kasih, di situ seharusnya ada berkat dan sukacita. Maka dari itu mari kita menjadikan hal ini sebagai bahan refleksi kita bersama. Ketika Anda sekalian hadir di tempat kerja masing-masing, berkumpul bersama anggota keluarga dan masyarakat, atau dalam berbagai macam kesempatan, mari kita tanyakan dalam diri kita, apakah kehadiran kita juga membuat orang-orang di sana sangat bersukacita seperti kota Samaria tadi yang mengalami kehadiran para rasul Yesus? Atau sebaliknya, kehadiran kita justru membuat suasana menjadi kurang nyaman karena kita mudah mengeluh, mudah bergosip barangkali, atau mencari-cari kesalahan orang lain. Maka ini tidak semestinya terjadi. Oleh karena itu mari kita menyadari sungguh-sungguh panggilan kita. Jangan sampai identitas Katolik kita hanya menjadi sekedar status, tetapi mari kita pastikan bahwa kehadiran kita sungguh-sungguh membawa damai sejahtera bagi sesama. Saudara-saudari, Yesus berjanji dalam Injil tadi akan memberikan roh kebenaran, Sang Penolong, supaya kita dimampukan untuk mengasihi. Kita tidak berjuang sendirian. Maka refleksi bagi kita, menjadi Katolik itu bukan cuma soal rajin datang ke gereja, rajin sembahyang, tetapi menjadi Katolik itu berarti menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Oleh karena itu mari kita buktikan cinta kita kepada Yesus dengan satu tekad yang sama. Jadilah orang yang kehadirannya ditunggu, bukan dihindari. Pastikan dimanapun kita berada, entah di rumah, di tempat kerja kita, di jalan raya bahkan, karena ada kita, maka di situ juga ada kasih, ada berkat Tuhan yang kita bagikan. Maka dari itu semoga Tuhan memberkati seluruh niat baik kita untuk mengupayakan kasih dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Maka dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gereja-Mu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini, kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa kita. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian pula sesudah perjamuan, ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, selamatkanlah kami, karena salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara-saudari kami yang kami doakan hari ini, Bapak Matius Alianto, Bapak Yohanes Mursid Basuki, Bapak Heribertus Sunario, Bapak Yohanes Matsuri HS, Ibu Florentina Mujiatun, dan Ibu Elizabeth Ida Rahmi Porunainggolan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kasihanilah kami. Dosa dunia, domba Allah, menghapus dosa dunia. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kebangkitan Kristus Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendoakan tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, Doakanlah kami. mohon perhatian umat sekalian pengumuman hari ini. Perayaan Ekaristi dalam minggu ini, hari Rabu tanggal 13 Mei, Misa harian pukul 18.00 di Kapel Santo Aloysius. Misa komunitas PDKK San Frades pukul 19.00 di Kapel Santo Aloysius dengan intensi mengucap syukur atas ulang tahun ke-40. Hari Kamis tanggal 14 Mei, gereja memperingati Hari Raya Kenaikan Tuhan. Misa diselenggarakan pukul 8.00 di gereja. Pelayanan sakramen tobat. Diberikan kesempatan kepada umat untuk mendapatkan pelayanan sakramen tobat setiap hari Sabtu, Minggu pertama dan Minggu ketiga setiap bulannya, pukul 16.00 sampai 17.30 di Kapel Santo Aloysius. Giat OMK San Frades menyongsong penyelenggaraan Kapal Yacht Day 2026 di bulan Juli. Rekan-rekan OMK akan dibekali dengan katekese sesuai tema yang akan diangkat dalam pertemuan KYD. Untuk itu, diundang kehadiran semua rekan-rekan OMK San Frades dalam katekese KYD pada hari Minggu, tanggal 10 Mei, pukul 10.00 sampai 11.30 di ruang Angela Marici. Katekese ini akan diberikan oleh Romo Haryanto, PIC Cika. Kolekte khusus, sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan, tanggal 16 dan 17 Mei, diintensikan sebagai kolekte khusus untuk komunikasi sosial. Penerimaan dana minggu lalu.
kepada semua umat atas kehadiran dan kebaikan serta kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, dalam juga mendukung kegiatan-kegiatan OMK, OMK sudah beberapa waktu ini juga menjual, mereka jualan beras organik. Maka silakan, ini masih tersedia beras organik asli dari Belitang. Silakan bagi yang membutuhkan, silakan menghubungi OMK yang bertugas. Itu tambahannya. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini dalam perayaan Ekaristi, khususnya bagi para petugas liturgi hari ini, para misdinar, prodiakon, lektor, pemazmur, tata laksana dari OTD, kalau tidak salah, kemudian kor dari lingkungan Santa Clara, juga tim multimedia yang terus membantu kita, juga terima kasih kepada tim dekorasi yang menghias altar kita ini dengan sangat indah, warna-warni bunga juga semoga ini juga mengantar kita untuk semakin mampu mengikuti menghayati perayaan Ekaristi kita semua. Mari sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi pada petang hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.